Ya, materi pertama yang akan kita bahas adalah tentang kerajinan bahan limbah keras. Nah, pasti sudah pada tidak sabar kan untuk belajar bersama? Yuk kita mulai. Kira-kira kalian sudah tahu nggak sih apa pengertian dari limbah keras? Ya, limbah keras adalah limbah yang berwujud keras, padat, tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah diolah, dan tidak mudah terurai dalam tanah. Limbah keras relatif sulit terurai dan mungkin beberapa bisa terurai tetapi memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, setelah kalian tahu apa sih bahan limbah keras itu, sekarang mari kita pelajari tentang prinsip kerajinan bahan limbah keras. Pengolahan limbah keras memiliki prinsip yang sama, yaitu dengan 3R, yang artinya adalah reduce, reuse, dan recycle. Baiklah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, reduce artinya adalah mengurangi. Supaya tidak banyak menghasilkan sampah, kita bisa meminimalisasi penggunaan benda-benda sekali pakai yang bisa menjadi sampah. Contohnya, saat berbelanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri, tidak sering membeli minuman kemasan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah reuse atau menggunakan kembali. Orang-orang kreatif biasanya mampu mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai guna, bahkan bernilai jual loh. Dengan menggunakan kembali benda-benda yang tidak terpakai, sampah menjadi berkurang dan kita tidak perlu lagi nih membeli barang karena barang yang kita perlukan dapat kita buat sendiri menggunakan barang yang tidak terpakai tersebut. Misalnya, menggunakan kaleng bekas menjadi tempat pensil, membuat kerajinan dari bahan bekas, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah recycle atau mendaur ulang. Daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi suatu yang berguna, mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, serta mengurangi polusi dan kerusakan lahan. Selanjutnya adalah jenis dan karakteristik bahan limbah keras. Limbah keras yang digunakan sebagai bahan dasar kerajinan dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah limbah keras organik atau alami. Limbah keras organik adalah limbah yang berasal dari alam, yaitu tumbuhan dan hewan yang bersifat keras, padat, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai dalam tanah. Contohnya nih, cangkang kerang laut, siksik ikan keras, tulang ikan, tulang hewan berkaki empat, misalnya sapi, kerbau, atau kambing, kemudian tempurung kelapa, dan potongan kayu. Hampir semua limbah keras organik dapat dimanfaatkan kembali sebagai produk kerajinan, tetapi diperlukan peralatan yang cukup kuat untuk membantu dalam pengerjaannya. Dan yang kedua adalah limbah keras anorganik atau buatan. Limbah keras anorganik adalah jenis limbah yang berwujud keras, padat, sangat sulit atau bahkan tidak bisa diuraikan atau tidak bisa membusuk. Contohnya adalah plastik, pecahan keramik, pecahan kaca, dan baja. Sampah anorganik berasal dari sumber daya alam dan kimia yang tidak terbaharui. Akumulasi limbah yang merupakan sisa hasil buangan mempunyai potensi sebagai polutan. Oleh karena itu, dengan proses daur ulang limbah mendapat perhatian khusus dan penanganan yang maksimal. Limbah keras dapat menimbulkan masalah bagi lingkungan. Nah, proses recycle yaitu mendaur ulang limbah keras menjadi karya kerajinan dapat membantu menyelesaikan masalah lingkungan tersebut. Mulailah dari sekarang untuk hidup yang lebih baik. Pengolahan limbah organik dan anorganik memiliki teknik yang berbeda. Limbah organik biasanya didaur ulang menjadi pupuk tanaman sampai dengan bahan bakar biogas. Sementara limbah keras yang ada di lingkungan masyarakat terlebih dahulu dilakukan pengolahan melalui beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama adalah sanitasi atau sanitary landfill. Sanitary landfill yaitu suatu metode pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Kemudian yang kedua adalah melalui pembakaran atau incineration. Pada incineration, sampah dibakar di dalam alat yang disebut dengan incinerator. Hasil pembakarannya berupa gas dan residu pembakaran.
Kemudian, yang ketiga adalah penghajuran atau pulverization. Pada pulverization, penghajuran sampah dilakukan di dalam mobil pengumpul sampah yang telah dilengkapi dengan alat pengaduk sampah. Sampah-sampah tersebut langsung dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil yang dapat dimanfaatkan untuk menimbun tanah yang letaknya rendah. Yang selanjutnya adalah materi tentang pengolahan bahan limbah keras. Nah, di bawah ini ada proses pengolahan sederhana yang dapat dilakukan untuk bahan limbah keras. Mau tahu? Yuk kita simak. Yang pertama adalah pemilahan bahan limbah, yaitu seleksi bahan limbah keras perlu dilakukan sebelum proses produksi. Dan yang kedua adalah pembersihan limbah. Keadaan limbah keras biasanya tidak cukup bersih loh. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencucian dengan menggunakan deterjen agar zat bekas makanan atau minuman dapat larut dan limbah keras menjadi bersih. Yang ketiga adalah pengeringan. Pengeringan dilakukan secara konvensional, yaitu menggunakan sinar matahari langsung atau dapat juga secara langsung dengan dibersihkan menggunakan lap kering. Dan yang keempat adalah pewarnaan. Pewarnaan pada limbah keras dapat dilakukan dengan cara disemprot atau dikuas dengan cat. Dan yang kelima adalah pengeringan setelah pewarnaan. Setelah diberi warna, bahan limbah harus dikeringkan dengan sinar matahari langsung atau diangin-anginkan. Dan yang terakhir adalah penghalusan bahan agar siap pakai. Bahan limbah yang sudah kering dapat di-finishing agar mudah diproses menjadi karya. Proses finishing juga berbagai macam caranya loh, seperti dipotong, ditempa, dilem, digerinda, atau diamplas. Materi yang selanjutnya adalah proses produksi kerajinan bahan limbah keras. Nah, sebelum ke pengolahannya, di bawah ini merupakan penggolongan hasil limbah keras yang dapat dijadikan bahan baku produk kerajinan dilihat dari kondisi wilayahnya. Yang pertama adalah daerah pesisir pantai atau laut. Limbah keras yang banyak tersedia seperti cangkang kerang, tempurung kelapa, sisik ikan, dan tulang ikan. Kemudian yang kedua adalah daerah pegunungan. Limbah keras yang banyak dihasilkan di daerah ini adalah limbah kayu pinus, kayu akasia, dan kayu kamper. Yang ketiga adalah daerah pertanian. Limbah keras yang didapat di daerah ini adalah tulang-tulang hewan seperti tulang sapi, kerbau, kambing, ayam, serta tulang ikan. Dan yang terakhir adalah daerah perkotaan. Limbah keras yang dihasilkan di daerah perkotaan biasanya berupa pecahan kaca, pecahan keramik, potongan logam, dan aneka plastik bekas perabot.